hancurkan semuanya. Kalian ngapain sih? Jangan hancurin mobil saya, pergi sana. Li Yuan mau apa sih? Ini cuma mobil bekas yang mau dibuang. Saya Li Yuan, sebagai orang penegak hukum. Saya punya hak dan kewajiban untuk urus mobil-mobil ini. Kalau nggak terima, simpan aja sendiri. Mobil kami sama sekali nggak rusak. Semua itu gara-gara kalian yang rusak. Ngapain banyak omong? Saya bilang iya, iya. Berani-beraninya kamu melawan saya. Mau hidup atau mati sih kamu? Minta maaf sekarang juga. Iya, maaf. Aduh, kayaknya nih, pernikahan hari ini gagal deh. Saya udah bilang dari awal, kalau Li Xiao marah, dunia bisa terbalik hahaha. Dasar cewek bejat ini, pantas saja. Lanjutkan hancurkannya. Saya pengen lihat siapa yang berani. Gak tahu diri ya? Berani buat saya marah. Kalian semua masuk penjara. Baik, Tuan Kepala. Saya punya sekelompok geng kriminal. Cepat datang bantu. Cepat datang bantu. Kalian, pimpinan penegak hukum sudah datang. Kalian tunggu saja. Bikin mereka kapok sampai ke akar-akarnya. Li Xiao benar-benar punya pengaruh besar. Sampai bisa minta tolong sama pimpinan yang punya 3.000 penegak hukum di Jiangcheng. Sampai bisa minta tolong. Li Xiao cewek bejat itu nggak pantas bikin Anda marah. Saya cantikan. Kalau enggak, kamu sama Fang Suesu aja yang melayani. Kesal deh. Selamat datang, Tuan teman. Anda baik-baik saja. Candy dia itu cuma orang miskin. Orang kelas bawah kok sampai harus pakai Anda. Halo kamu. Kamu salah orangnya. Bawahan Sang Yuan melapor pada Li Xiao. Saya cuma menyelamatkan nyawa Anda. Nggak perlu sampai seperti ini juga. Ini budi penyelamatan nyawa. Takkan saya lupakan. Maksudmu apa sih? Membalikkan fakta. Memperdaya orang baik itu dosa utama saya. Melawan Li Xiao berani mati. Tambah dosa. Hari ini kalau kamu nggak sujud minta maaf ke Li Xiao, jangan harap bisa keluar dari sini. Tuan, maafkan saya. Maaf, penegak hukum demi keadilan. Tapi kalian malah membantu kejahatan. Saya perintahkan sekarang. Sujud dan minta maaf ke sopir saya. Sampai mereka puas, minta maaf terus. Maaf. Dicuri orang. Aduh, benar-benar. Tidur saja, sungguh malu. Saudara-saudara sudah puas kan? Puas, puas, puas sampai agak malu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang penting senang. Kenapa belum cepat pergi? Sudah ketahuan, ada masalah. Sui tidak mati ya? Sepertinya ada orang hebat membantu. Rumor raja kematian turun gunung. Jangan-jangan ada pengkhianat yang bertindak. Jangan khawatir. Biarkan aku atur dulu. Gabungkan kekuatan Sui. Nanti sekalipun raja kematian, apa hebatnya? Hei, kakak ipar. Nanti aku pasti antar dia ke kamu. Baik, aku tunggu di mobil. Kalau begitu, kamu tidur saja. Penumpang lain adalah... Aku tahu, jangan panik ya. Yuju, aku harus keluar sebentar. Tolong jaga beberapa saudara aku ya. Pergilah. Baru saja kembali. Baiklah, kakak Liu, makan dulu ya. Jangan sungkan. Kakak, selamat menikah. Kamu datang buat apa? Aku datang bawa hadiah untukmu. Aku tahu dulu aku terlalu berlebihan. Itu semua karena kakak Pei memaksaku. Hadiah untukmu ada di luar. Beri aku satu kesempatan lagi untuk berubah, ya? King San, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu berani main curang lagi, kamu tahu sifat Ye Fen seperti apa?
Ini hadiah yang kuberikan untukmu. Kalian mau ngapain? Membuat orang mati patah hati. Tentu saja malam pengantin baru. Haha, lepasin aku. Nyonya kakak ipar. Aku bawa untukmu. Hutang kita sudah lunas. Tuan Wang masih pakai gaun pengantin. Nanti aku akan sobek itu buat menyakitimu. Lepasin aku, lepasin aku, lepasin aku, lepasin aku, lepasin aku, lepasin aku. Kalian lepasin aku, lepasin aku. Pemilik toko, hotel kita sekarang sedang dijual pendek. Harga saham anjlok parah. Pasti ulah Qianxun dan Lu Yueng. Qianxun dan Lu Yueng siapa? Dua tetua lain di Istana Raja Kematian kami. Karena dulu ada masalah di 9 divisi Raja Kematian. Jadi beberapa tetua mulai curiga. Sepertinya dua tetua inilah penghalang terbesar bagi Istana Raja Kematian. Ya, kedua tetua itu. Hahaha. Hotel terbesar di Jiangcheng besok cuma ada satu tamu. Qianxun, kamu masih berani datang. Lao Su, aku datang buat jual pendek sahammu. Masih berani bilang bantu aku. Jangan marah, aku cuma lihat kamu hampir bangkrut. Kamu lihat, kita berdua kan tetua Istana Raja Kematian. Begitu. Aku tawar 1 juta. Jual semua saham dan harga sahammu ke aku. Hotel senilai miliaran. Kamu tawar 1 juta. Kamu ini mau rampas ya? Kalau kamu mau sih. Ya sudah, tunggu saja kebangkrutanmu. HMPH, dia tidak akan bangkrut. Aku akan buat dia terbaring. Semua uang akan aku dapatkan. Dapat anjing kampung dari mana kamu? Perusahaan senilai miliaran yang sudah dikuras habis. Kamu pikir bisa untung begitu saja? Aku memang tidak paham soal keuangan. Tapi aku paham soal waktu. Hahaha soal waktu. Aku kasih tahu kamu. Di dunia ini yang paham waktu. Selain Raja Kegelapan, tidak ada yang bisa paham. Hanya kamu saja. Kak Jie, sebaiknya kamu pergi saja. Meski aku bangkrut. Hotel tidak akan aku jual ke pengkhianat sepertimu. Jangan salahkan aku kalau tidak menasihati kamu. Nanti kalau bangkrut, kamu akan menangis memohon padaku. Pemilik toko, tenang saja. Meski keluargaku hancur, aku tidak akan mengkhianati Raja Kegelapan. Omong kosong apa itu? Kalau masalah sekecil itu bisa bikin keluargamu hancur. Lalu aku ini apa? Raja Kegelapan. Apa mungkin pemilik toko Raja Kegelapan mau invest untuk aku? Sekarang perusahaan cuma butuh belasan miliar. Aku bisa balikan keadaan. Berlebihan, aku nggak punya uang. Aku juga nggak bisa cari uang. Susah payah cari uang, itu jelas bukan aku. Yang aku bisa cuma dapat uang dengan santai. Ini adalah formasi kumpul kekayaan seni bela diri yang sudah lama hilang. Konon katanya, formasi kumpul kekayaan seni bela diri bisa membawa keberuntungan tak tertandingi. Jalan saja bisa ketemu uang, itu hal kecil. Investasi apapun bisa berlipat ganda. Pemilik toko benar-benar hebat. Tak ada yang bisa menandingi. Betul, hotel ini dulunya adalah tanah energiin. Aku menyesuaikan formasi ini sesuai tempat. Kita hanya perlu duduk santai dan dapat uang. Terima kasih banyak pemilik toko. Hari ini pasar saham naik tajam. Aku langsung beli semua saham yang sedang naik daun. Tunggu dulu. Beli semua yang ada cahaya hijau di bawahnya. Tapi saham-saham itu hampir bangkrut dan akan delisting. Tak perlu takut, aku yang beli. Selanjutnya urus properti. Tapi properti bagus di Jiangcheng sudah dibeli semua. Hanya tersisa beberapa gedung terbengkalai. Justru itu yang mau aku beli. Beli semuanya? Oke. Aku langsung urus, cepat pergi. Hei, Yeven, tolong aku. Apa? Tolong seseorang. 3.000 penegak hukum segera bergerak. Cari sampai ke seluruh Jiangcheng. Istri pemilik toko. Ya. Lepaskan aku, kamu binatang. Cantik banget, masih pakai gaun pengantin. Ah. Aku harus rekam momen kita yang seru ini. Biar bisa diputar di pernikahan Yeven. Kamu pergi sana. Aku simpan dulu barang ini buat kamu. Biar nanti gak ganggu urusan kita. Kamu gak mau datang selamatin aku ya? Waktunya bahagia sebentar lagi dimulai. Saudara ipar, rekam dengan baik ya. Ning Xiao, Yeven kelihatannya cukup dekat sama Bos Tang. Kamu rencana gimana? Takut apa? Yeven cuma beruntung doang. Pernah selamatin ketua sekali. Ketua gak bakal nolong dia lagi kedua kalinya. Tapi tenang aja. Kita juga punya orang di atas. Meski masuk sana,
masih bisa diselamatin. Lagian Ye Fen cuma sopir bawah tanah. Berani dia datang. Kalau dia berani datang, aku siap makan tai. Hahaha, gue pukulin dia. Bukan urusan gue. Gue cabut duluan. Kamu lari kemana? Kamu minta sama gue demi duit. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Aduh, aduh. Kamu pantas mati buruk. Ditangkap, diculik, diperkosa. Hidup berikutnya. Bangun. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Gue mau bantu kamu. Bukannya kamu mau makan tai. Bawa dagingnya ke toilet. Makan 1 kilogram. Nggak mau? Nggak mau makan. Kamu pergi? Biarin kakak 3 makan dengan tenang. Jangan ganggu. Jadi kamu yang bawa kailnya ke sini ya? Kamu cari mati ya? Kakak ipar, aku salah. Tolong, maafkan aku ya. Kakak, aku benar-benar nggak berani lagi. Kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Aku berikan kamu kesempatan. Aku kakakmu. Kamu tega banget nyakitin aku. Kakak, aku salah. Kamu nggak bisa lihat Ye Fen pukul aku sampai mati kan? Itu kesempatan terakhir kamu kemarin. Nggak dengar ya? Istriku bilang, ini kesempatan terakhir. Sialan Ye Fen. Kamu kira kamu siapa? Kamu kira bisa sombong sampai kapan? Maksudmu apa? Heh, coba tebak. Bos Kian, kenapa bisa secepat itu bikin bos Su bangkrut? Kamu beneran kira kamu hebat? PFFT. Heh, bos Kian ada orang belakangnya. Ada info? Besok saham Zhang Yuan bakal dijual habis. Kalian semua akan bangkrut. Semua bangkrut. Nggak ada yang selamat. Hahaha. Selama aku di sini, mereka mana mungkin bangkrut. Si Sue itu, ya, pasti sudah gila. Dia beli semua saham industri Sunset. Bahkan beli properti. Tanah terbaik di Jiangcheng sudah habis terjual semua. Jadi dia beli banyak gedung yang mangkrak. Hahaha. Aku rasa dia kena tipu sama orang rendahan itu sampai pincang. Oh iya. Dia juga ngeluarin duit buat pesta makan 7 hari 7 malam. Haha. Emang gila benar. Jadi besok kalau Qianshun jadi orang terkaya di Jiangcheng. Hahaha. Pak Su, Anda benar-benar investor jenius. Investasi saham industri Sunset sebanyak itu. Bahkan beli gedung mangkrak. Juga bikin pesta makan 7 hari 7 malam. Hehe, kamu kesini buat apa? Aku datang tentu saja buat nolongin kamu. Jual hotelmu ke aku saja. Aku lihat bisnis kamu. Kayaknya udah bangkrut semua. Jangan ngomong banyak, 100.000 saja. Hahaha. Qianshun, aku bilang kamu gila kan? Walau kamu punya ratusan miliar, tetap aja beli. Masih ngotot di sini. Saham yang aku beli sudah naik gila-gilaan. Pesta makan 7 hari 7 malammu adalah organisasi terhebat yang pernah aku lihat. Awalnya investor tidak tertarik sama hotel. Sekarang semua ikut investasi. Bahkan saham hotel pun sudah dibeli kembali. Dengan mudah seperti itu. Uangmu pasti bakal rugi di gedung mangkrak itu. Hahaha. Katanya gedung mangkrak itu jadi rumah zona sekolah. Nilainya naik puluhan kali lipat. Bagus. Bukalah matamu lebar-lebar. Dengan cara apa kamu? Sudah kubilang. Cara apa lagi? Cuma dengan santai dapat duit begitu saja. Pulang saja sendiri. Kalau mau antar tamu. Masa iya? Ada orang yang memanfaatkan tempat yang sangat angker ini. Membuat formasi pengumpul kekayaan yang sudah lama hilang. Jangan-jangan. Jangan-jangan kalian lihat pasukan prajurit. Kamu tebak sendiri, Qian Shuai. Kamu pasang jebakan mau menjebak aku. Sayang sekali, manusia yang bertindak. Raja kematian yang mengawasi. Raja kematian di mana? Cepat bilang ke aku. Kamu batuk apa? Seseorang yang punya taksi tua di Jiangcheng. Kamu mau apa? Aku adalah Yesus. Liu Fang lahir. Istana Raja Kematian tidak lagi milik kita. Semua harta milikmu akan hilang begitu saja. Kalau hilang, kamu rela. Segala sesuatu di Istana Raja Kematian milik Raja Kematian. Kamu mau menguasainya sendiri.
Mimpi saja Sui membeli semua orangnya dengan 20.000 yuan. Omong-omong, mau short selling aku ya? Sekarang kerugianmu harusnya 20.000 yuan beli sahammu. Lebihnya nggak usah dibayar kembali. Lihat saja nanti bagaimana jalannya. Jangan lupa berterima kasih sama aku. Ya, terima kasih apaan? Itu memang hakmu. Kenapa tadi pemilik toko nggak langsung habisin dia? Biarkan dulu supaya bisa dapat ikan yang lebih besar. Kamu nggak ngerti prinsip ini ya? Saya mengerti, Tuan. Kartu emas ini dipegang pemilik toko. Jalan-jalan keluar butuh uang kapan saja. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Kamu, Pak Su, sungguh perhatian ya. Bikin aku kesal banget. Di mana Raja Kematian sebenarnya? Tidak boleh sampai Raja Kematian kembali. Kalau tidak, kuil Raja Kematian tidak akan aman. Bisa tidak menemukan Raja Kematian dan bekerja sama bunuh dia. Tapi aku sudah diam-diam menyelidiki. Aku dengar ada hal lain tentang Raja Kematian turun gunung, mencari seorang wanita yang membawa giok Phoenix, wanita yang punya nasib Wang Feng. Dengar-dengar Zhang Yuan dulu pimpin langsung tim itu, bahkan menangkap salah satu mata-mataku. Zhang Yuan sebagai ketua penegak hukum. Langsung pimpin penangkapan. Pasti banyak petunjuk. Aku juga berpikir begitu. Jadi orangnya sudah aku amankan. Kapten tim penegak hukum Jiang Cheng, Li Yuan. Hormat kami kepada dua tetua. Li Yuan, silakan bicara. Aku tanya, siapa Zhang Jie? Aku cuma bawa wanita yang jadi milikku. Dia fitnah aku pemerkosa dan penculik Akiang. Ini barang milik wanita itu. Giok Phoenix. Hahaha. Ini benar-benar seperti menemukan sesuatu yang tak terduga. Dapatnya tanpa susah payah. Dengan ini, kita bisa menyelidiki dengan lancar. Hahaha. Li Yuan, kamu benar-benar ingin mendapatkan wanita itu. Wanita itu beberapa kali lolos dari tanganku. Dia memang milikku. Berikutnya kamu harus tampil maksimal. Yevan, makasih sudah mengantarkanku pulang. Aku pergi ambil sesuatu dulu. Tunggu aku di sini ya. Di mana giok hujan bambu? Dulu Li Yuan yang bawa kabur. Kalau nggak aku pergi ke kantor hukum ambil lagi deh. Sudahlah. Lagi pula sekarang juga nggak perlu. Aku ke kamarmu ambil barang saja ya. Nggak usah, nggak perlu. Aku ambil sendiri saja. Nggak apa-apa, aku bantu ambilkan. Yevan, kamu yang pukul anakku sayang, ya. Anakmu yang baik itu diculik pesawat. Kakak malah kasih ke orang lain. Itu semua ulah anak baikmu itu. Kuo King San, kamu lagi gatal-gatal ya? Yevan sudah memaafkan King San. Tidak mengirimnya ke penjara. Kalian mau apa lagi? Omong kosong. Lupakan kenyataan dulu. Malah bodoh-bodoh ikut dia. Dia nggak salah. Lagi pula, mahar sudah kita terima. Cuma barang dagangan yang kita jual. Tapi kamu yang merebutnya. Aku bilang sekali lagi. Dia bukan si rubah api. Jaga mulutmu baik-baik. Aku sudah bilang. Dia cuma anak haram yang kita pungut dari jalanan. Makan dan tinggal di rumah kita. Jual dia saja, baru cukup bayar hutang. Ulangi sekali lagi. Berani kamu pukul aku. Dia dulu juga begitu memukulku. Yehua, kamu pukul anak kesayanganmu. Sekarang kamu juga pukul anak perempuan kesayangan. Padahal aku sudah beri dia makan enak dan tempat tinggal nyaman. Fang Yuzu, kamu anak durhaka yang tidak tahu budi. Kalau begitu aku lihat apa yang kamu beri dia yang enak dan baik. Dia cuma anak haram yang kita pungut dari jalanan. Sudah untung ada tempat tinggal. Memang dari awal untuk dijual. Kalau beternak babi ya harus di kandang babi. Jadi Li Xiao beruntung dapat dia. Tidak tahu harganya sudah naik berapa kali lipat. Hahaha, kamu sama sekali tidak menganggap Yuge sebagai manusia. Kamu cuma ngomong-ngomong kosong itu terus. Ya sudah, kamu merepotkan. Jangan banyak atur-atur di sini. Kalau tidak ada kita, kalian itu mendingan jadi gelandangan saja. Aku sudah bilang siapa yang baik sama kamu. Aku akan balas 2 kali lipat. Tolong, Ningge. Ningge, kamu apa-apaan ini? Sakit banget kamu, bangsat. Nikmati saja dengan baik. Ningfen, dasar brengsek kamu. Kamu berani begitu sama kami. Aku nggak akan maafkan kamu. Barang rusak yang berjamur ini. Berikan semuanya padaku tanpa sisa. Masukkan ke mulutnya. Kakak, aku salah. Aku nggak berani lagi.
Kalian semua bangsat. Lepaskan begitu saja. Jangan harap bisa kembali lagi. Maaf sudah merepotkan kamu. Aku tidak mau lagi berkelahi. Sampai sekarang, seharusnya kamu yang brengsek ini. Lin Fen, kamu cerai sama ibuku. Anak, apa kamu baik-baik saja? Ibu, kakak, aku muak banget. Oh, Bu. Lin Fen, bangsat ini, sok dekat sama Zhang Yang, sampai bisa masuk penegak hukum. HMPH, berani banin kuo keluargaku. Telepon Li Chao, kasih dia pelajaran. Sudah. Pelan-pelan, sayang anakku. Aduh, enak banget. Ye Fen, ini di Dijing Long Yuan. Dengar-dengar 1 meter persegi harganya 6 digit. Kok kita bisa sampai sini? Beli rumah dong. Halo, ada yang bisa saya bantu? Aku mau beli rumah paling mahal yang kalian punya. Itu di luar kewenangan saya. Mohon tunggu sebentar. Supervisor, saya ada tamu mau tanya soal Dijing Long Yuan. Apa gak lihat aku lagi sibuk? Kamu ini bego ya? Mereka kelihatan punya duit kah? Aku cuma pikir harus layani tiap tamu dengan baik. Kamu ngapain pukul orang tanpa alasan? Bawahan, kamu siapa? Pak, jangan marah ya. Lepaskan, kalau gak aku panggil orang, tahu sendiri. Lihat muka bawahanku. Lepaskan, kalau gak ada urusan kamu. Kamu mau beli rumah paling mahal, kan? Yang ini harganya 1 miliar. Bisa beli ya beli aja. Kalau gak bisa, minggir sana. Cuma 1 miliar doang. Kamu dapat duit 1 miliar dari mana? Ini bercandaan yang kelewatan. Bilang aku beli rumah terbaik buat kamu, pasti aku beli. Sikat, kalau gak bisa nyalain duitnya, aku suruh orang patahin kakimu, buang ke pinggir jalan. Tunggu dulu. Kenapa? Ragu ya? Siapa yang ragu? Aku ini orangnya. Suka suasana tenang. Kalau enggak, bantu aku sikat 1 gedung itu juga. 1 gedung itu 10 miliar. Kamu punya apa coba? Silakan sikat aja. Gak keluar duitnya, aku yang ganti rugi. Dan aku bilang sama kamu, kalau duitnya keluar, transaksi ini juga akan dihitung buat dia. Rekening Anda sudah masuk. 10 miliar rupiah. Halo. Pak In, mohon tunggu sebentar. Saya angkat telepon, kamu yang jawab saja. Halo bos. Ya, iya bos. Bos kami baru telepon bilang. Rumah ini tidak dijual. Apa-apaan tuh soal transfer duit? Kamu gak bilang gak dijual? Loh, sekarang duitnya sudah saya kasih ke kamu. Gak mau jual juga harus jual. Bos kami ini adalah tetua di Istana Raja Kematian. Dia bilang gak jual, ya gak jual. Dewa datang juga gak bisa ngapa-ngapain. Sudah, uang sudah dikembalikan, silakan pergi. Halo? Aku gak peduli di Jin Dong Yuan ini punya siapa. Dalam 3 menit harus beli semua asetnya. Haha, kamu tahu berapa banyak properti yang dimiliki bos kita? Total nilainya setidaknya sudah lebih dari 100 miliar. Katakan saja bisa beli, ya bisa beli. Aku rasa manusia itu, kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Uang mungkin sangat berharga di matamu, tapi di mataku cuma deretan angka belaka. Raja Naga datang. Bos, kamu memang Raja Gedung. Sikap apa? Begini saja aku. Anak muda itu berani karena tak tahu apa-apa. Tapi ini, Nin Dragon Sword, bukan tempat yang pantas kamu sentuh. Aku akan kembalikan uangmu 2 kali lipat. Cukup sebagai kompensasi, jadi cabut saja. Terima kasih, Pak Wang. Ye Fen, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Raja Naga, ya, kalau kamu bicara sopan sedikit, aku mungkin mau terima kompensasimu. Tapi sekarang, kamu jual juga harus jual. Tidak mau jual juga harus jual. Raja Kematian, saat kami mengambil alih properti Raja Gedung, kami menemukan sebuah rahasia besar. Aku dan Sang Yuan sudah buru-buru datang. Lucunya di dunia ini. Selain dia satu-satunya, aku Liu Tianlong tidak menghormati siapapun. Kamu itu apa sih? Pergi sana. Berani sekali. Kalian punya apa? Nanti kita bahas, ikut aku. Kalau berani, ikut saja. Aku kenapa harus takut kamu?
Ye Fen. Tenang saja, Bro Yu. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Kamu ngapain? Yo. Tidak ada pengecekan. Pak Liu beberapa tahun ini terus menyelidikmu. Hukuman berat sudah menanti. Kamu bukan buruh, memangnya siapa? Kuil Raja Naga di dalam air. Aku yang tak mengenal Raja Besar. Mohon maaf, Raja Kematian. Oh, kalau memang salah paham. Kamu juga tak berdosa apa-apa. Terima kasih, Raja Kematian. Raja Kematian. Emperor Dragon Sword-ku buat khusus sebagai istanamu. Aku tak jual karena mereka tak pantas. Hari ini, Li Ji Mingyuan akhirnya menyambut pemilik sejatinya. Aku punya pertanyaan. Kalian sudah saling kenal sebelumnya. Kenapa baru sekarang saling mengakui? Benar. Kenapa selama ini kamu tidak mau tunjukkan identitasmu? Pertikaian di kediaman Raja Kematian sangat serius. Pemberontak makin liar. Aku memang seorang tetua, tapi tak mampu sendiri menumpas semua pemberontak. Jadi aku putuskan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Sampai hari Raja Kematian muncul. Kembali di bawah panji Raja Kematian. Bawahan saya beberapa tahun terakhir terus membangun kekuatan. Sekarang sudah punya 100.000 pendekar. Asal Anda memberi perintah, kami pasti akan berusaha keras menumpas pengkhianat. Merebut kembali Istana Raja Kematian. Mohon Raja Kematian memerintahkan pasukan untuk merebut kembali Istana Raja Kematian. Mohon Raja Kematian mengerahkan pasukan. Merebut kembali Istana Raja Kematian. Tugas 3 tahun lalu saatnya diselesaikan. Su Wei, Zhang Yuan, Liu Tianlu membebankan pada kalian bertiga sebagai panglima depan. Malam ini kumpulkan pasukan Istana Raja Kematian yang sah. Besok pagi bersihkan para pengkhianat. Taat perintah Raja Kematian. Berangkat. Berdasarkan catatan, begitu Raja Kematian menembus energi gelap Ratu Kematian, maka bisa mencapai perpaduan Yin dan Yang, tingkatan menembus langit dan bumi. Saat itu, dunia tidak akan ada yang bisa menandinginya. Kalau begitu, cari orang dulu yang menembus Ratu Kematian. Meski nanti Raja Terang tahu alasan Ratu Kematian bisa ditembus. HMPH, dia juga tak akan bisa menyatu Yin dan Yang. Katamu. Rumah ini, tidak boleh. Tidak boleh. Aku sudah menyelidiki mereka berdua. Sampai sekarang belum ada hubungan. Malam panjang mimpi banyak. Mending biarkan Liuan yang pergi. Bukankah dia sudah lama mengincar Fang Yutong? Kenapa kamu masih ragu-ragu? Tidak ada keraguan. Raja Terang dan Ratu Terang. Sekarang kita tahu Fang Yingru adalah Ratu Terang. Dia akan menikah dengan Mo Fen. Menurutmu, apakah mungkin Raja Kematian itu Ye Fen? Raja Kematian begitu mulia. Mana mungkin orang rendahan seperti Ye Fen bisa menyaingi dia? Kalau Ye Fen Raja Kematian, aku siap putar leherku sendiri. Salah bicara, sudah lama. Liran, aku kasih tahu. Aku tidak peduli pakai cara apa kamu. Tidur yang nyenyak sebelum besok ya. Nona Fang, ini adalah Mountain Geografi. Nanti ini akan jadi tempat tinggal baru Anda, Tuan Ye. Oh. Aku ada urusan dulu, aku pergi ya. Ye Fen, ini sebenarnya apa ceritanya? Ini agak susah dijelaskan. Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Sekarang kamu cuma perlu tahu. Semua ini sudah jadi milikmu, serius. Yuk jalan. Aku ajak kamu jalan-jalan. Hei, M.A. Baiklah, aku tahu kok. Ibuku cari aku ada urusan. Suruh aku pulang sebentar. Dia cari kamu ada apa? Jangan khawatir. Mereka seharusnya sudah ingat pelajaran kemarin. Toh, kita tetap keluarga juga. Aku sebaiknya kembali melihat-lihat dulu. Kenapa, Bu? Adik dan kakak mana? Mereka sibuk semua. Kalau kamu sih,
Li Yuan, Li Qiao, kamu ngapain di sini? Lepaskan aku, diam. Lepaskan, aku. Berdiri di situ. Li Xiao. Aku jamin dia belum pernah diganggu Ye Fen. Masih terlalu muda. Baiklah, tunggu aku puas-puas main, baru aku urus kamu. Hati-hati Li Xiao. Laporan buruk. Nona Fang ditangkap Li Fu. Apa? Waktu keluar, Nona Fang bertemu ibunya. Mereka pikir tidak akan ada bahaya. Jadi dia bawa lentera. Waktu ditemukan, dia sudah jauh. Yang Mulia Ratu, aku akan segera bawa orang menyelamatkan Nona Huo. Oke. Lanjutkan persiapan merebut kembali Istana Raja Kegelapan. Kamu lagi? Gila kamu. Ye Fen, jangan kira dengan kata-kata manismu kamu bisa menipu Raja Naga. Kamu jangan sok jadi orang penting. Aku bilang sama kamu, kamu sama Wang Yuzu, sama-sama anak haram yang gak diinginkan. Ah Bu, dia pukul aku lagi. Kamu tangkap dia. Ah, Sampah. Kamu mau ngapain? Gao Yushuo dan Li Xiaocheng gak ada di hotel. nggak ada. Pergi sana, pergi. Mulai sekarang, Yushuo gak ada hubungan sama kalian lagi. Diam, kalau kamu malah rusak nama baik Li Xiao, HMPH, Aip Jiangcheng, kamu nggak punya tempat di sini. Aku akan segera ambil nyawanya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Siapapun gak boleh merebut ini. Kamu sendiri gak tahu siapa orang tua kamu. Bisa dilirik aku itu keberuntunganmu. Kenapa kamu gak pilih aku, malah pilih Ye Fen si bajingan itu? Hanya karena Ye Fen, aku lebih hebat darimu. Uang itu urusanmu. Aku cuma telepon satu kali bisa panggil belasan orang datang. Aku juga punya uang. Mau bilang siapa yang lebih hebat dalam hal itu? Aku di dunia ini dikenal sebagai Raja Meriam. Tenang saja. Setelah minum, aku jamin kamu akan tergila-gila sampai lupa segalanya. Ye Fen. Lepaskan aku. Dasar bajingan, hahaha. Memalukan. Kamu harus minta aku kasih. Di mana istriku? Di mana istriku? Haha, istri kamu sedang menikmati di dalam sana. Wah wah wah. Wah. Ini peringatan, Elder. Kamu muncul dengan cara gantung diri. Nikmati saja, ya. Baiklah, Ye Fen. Meriamku. Pergi sana, kamu yang kurus itu. Mengacaukan urusanku. Istana Raja Kematian tidak akan membiarkanmu. Kamu cari Istana Raja Kematian. Aduh, Bu, saya takut sekali. Aduh. Duduk dulu. Kamu ini. Laporan, ada kabar dari Li Yuan. Seorang Raja Kematian muncul. Ratu Kematian dalam bahaya. Apakah Raja Kematian benar-benar muncul? Tapi pria ini siapa? Tidak jelas, orang di dalam hampir semuanya tewas. Laporan dari mata-mata. Milik Liu Tianlong. Pasukan Sui dan Zhang Yuan sedang bergerak cepat menuju Jiangcheng. Raja Kematian tidak pernah muncul. Sepertinya sudah mengatur segalanya diam-diam. Aku merasa ada yang aneh. Kok bisa kebetulan seperti ini? Maksudmu apa? Selama ini hanya Ye Fen yang berhubungan dengan mereka. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku tetap bilang, kalau Ye Fen itu Raja Kematian, aku siap putar kepalaku sendiri. Sampaikan perintah. Semua pasukan Istana Raja Kematian segera berkumpul. Target, Hotel Jin Guan. Jurus pamungkas Raja Kematian adalah
Perpaduan yin dan yang butuh waktu. Selama kita bisa menghentikanmu, Istana Raja Kematian tetap milikku. Semua sudah berkumpul. Belum, setengahnya masih dalam perjalanan. Laporan, Chen. Pasukan Sheng Luyanling sudah berkumpul. Laksamana Istana Raja Kematian. Sedang menuju Hotel Jingguan. Lagi-lagi langsung ke Raja Kematian. Tidak sabar lagi. Perintah, semua pasukan di Jiancheng siap tempur dan hadapi musuh. Pak Li. Pak Li, saya kepanasan sekali. Ternyata ini perpaduan naga dan phoenix yang bahagia. Katakan kamu mau bertemu. Lama tidak bertemu, semuanya. F. Sikap hormat. Formasi besar pembalikan langit dan bumi. Betul, ada formasi besar ini. Langit dan bumi akan berbalik arah. Meski Raja Kematian sehebat apapun, jika memaksa perpaduan yin dan yang, pasti kena serangan balik. Di mana pasukan Istana Raja Kematian? Kok cuma kamu sendiri? Orang mereka di jalan sudah kalian habisi semua. Bangun, bangun, bangun. Bukan mereka. Mungkin kalian juga lebih dulu turun ke neraka. Kita maju bersama. Hari ini aku punya waktu, tempat, dan dukungan semua ada. Pasti buat Raja Kematian ketemu Raja Neraka. Selama Raja Kematian turun gunung, pasti bisa mengubah keadaan. Ayah akan lawan Raja Kematian. Silakan duduk di Istana Raja Kematian saya. Izinkan aku pergi dulu. Yuzu, aku akan bantu kamu detoks dulu. Jangan. Aku emas. Ini lebih dari sekadar kagum. Halo, bro. Pikirkan lebih dari cinta dari emas, bro. Ini dibuat oleh Tuhan. Aku sudah dengar Tuhan. Bahkan sesuatu yang indah. Adalah emas, bro. Mungkin terlalu kuat tapi. Sungguh setia sekali. Sayangnya salah pilih orang. Ah. Ah, Ah. Ah. aku benar-benar berjuang untuk Raja Kematian demi mengalahkan musuh. Benar-benar Raja Kematian. Dia sebenarnya siapa? Hahaha. Kamu dan aku tak terkalahkan di dunia ini. Cepat naik mobil, naik mobil. Mau lari kemana? Kamu sudah berhasil besar. Selamat Raja Ning, pencapaian luar biasa. Tingkat lanjut belum stabil. Masih perlu diperkuat lagi. Pergi dulu, ya. Bos, Pak Bos, kenapa buru-buru sekali? Mulai sekarang, Istana Raja Kematian tutup sementara. Istana Raja Kematian. Kita bukan tandingannya. Rekam dulu suaranya, baru putuskan. Dokter muda sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi nyawa Anda masih tergantung. Anda bilang apa? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tuan muda. Selesai sudah, selesai. Daun bawangku sudah habis akarnya. Yevan,
kamu bikin aku gagal jadi pria sejati. Nanti juga aku bunuh kamu. Tuan muda. Tuan Yao sadar sudah di ibu kota. Secepat itu, Tuan Yao juga nanya, sudah siapkan wanita buat dia belum? Tuan Yao sudah tua begitu. Tapi masih seleranya tinggi. Cari wanita untuk dia di mana? Pergi bilang ke Tuan Yao. Aku sudah siapkan seorang wanita cantik untuk dia. Bukankah kamu sayang? Aku antar dia ke pasar Yaoye. Nyonya Raja Kematian tidak apa-apa. Dia sedang beristirahat. Bagaimana dengan Liu Tianlu dan Sang Yuan? Mereka sedang menyelidiki keberadaan Istana Raja Kematian. Ada kabar. Belum ada kabar sementara ini. Tapi kami menemukan Yao Ri. Yao Tian adalah pemimpin Istana Raja Kematian. Selain itu, dia juga kepala keluarga pertama dari Sekte Evasian di bawah Istana Raja Kematian. Namun dia membawa seluruh keluarga Yao pergi dari Istana Raja Kematian. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Tapi kami pernah bertemu lebih dari sekali. Tapi dia tidak pernah menemui satupun dari mereka. Oh, sepertinya dia ingin menyendiri. Tidak, saya tahu bagaimana Yao Tian, Raja Kematian itu. Meskipun dia orang yang suka bebas, tapi dia sangat setia pada Istana Raja Kematian. Hanya saja karena pertikaian internal di Istana Raja Kematian sangat parah beberapa tahun terakhir. Jadi dia memilih untuk pergi. Tolong Raja Kematian tampilkan diri. Kalau dia tahu tentang Anda, pasti dia akan kembali. Pura-pura sekali ya. Kamu terlalu menyederhanakan masalah. Sebelumnya Raja Kematian dia tidak kenal saya. Saya bisa mengerti itu. Tapi sejak pertarungan kemarin, tidak mungkin dia tidak tahu Raja Kematian sudah muncul. Tapi sampai sekarang kami belum dapat kabar tentang dia. Apa artinya ini? Ini. Ah sudahlah. Setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak perlu dipaksakan. Aku pergi cari Yuju dulu. Hai, halo. Tolong beri saya satu kesempatan. Saya akan pergi sendiri untuk membujuk Yao Tian. Membuat dia kembali. Sui pantas mendapatkan ini dari Anda. Kekuatan keluarga Yao sangat besar. Jika dia kembali, bisa menambah banyak bantuan untuk Raja Kematian. Ini demi Raja Kematian. Juga demi Istana Raja Kematian. Tidak perlu saya. Kalian bertiga saja sudah cukup. Tolong Raja Kematian setujui. Ah sudahlah. Kamu putuskan sendiri saja. Terima kasih Raja Liu. Aku pasti tidak akan mengecewakan misi ini. Yuju, kamu kok bangun pagi sekali? Perusahaan bilang ada urusan penting. Jadi suruh aku langsung ke sana. Ada apa? Aku tahu kamu menyelamatkanku kemarin. Aku juga tahu kita. Kamu itu nggak marah aku manfaatin situasi ya? Mana ada manfaatin situasi? Jelas kita saling suka dong. Tunggu dulu. Hei. Oh baiklah. Aku mengerti. Aku langsung ke sana. Jangan dulu pergi kerja ya. Aku tahu kamu bisa menghidupi aku. Tapi aku juga nggak bisa cuma diam saja. Aku pergi dulu ya. Yeah. Aduh. Dengar-dengar kamu sudah carikan aku sekretaris perempuan. Kalau begitu, aku yang tanggung jawab, Pak. Kalau benar seperti yang kamu bilang, aku gak cuma kerja sama perusahaan kalian, tapi juga bakal tambah investasi 1 miliar. Aku ucapkan terima kasih sebelumnya untuk semuanya. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya itu? Semua itu karena anak haram yang namanya Yeven itu. Dir, iya. Dia juga yang aku kenalkan wanita itu ke Anda. Orangnya memang berbakat. Tapi kamu suka. Kalau Pak Yao suka, itu yang penting. Yeven kelihatannya punya hubungan yang baik dengan istrinya. Kalau kamu wanita yang aku suka, gak akan ada yang gak bisa aku dapatkan. Hei, orangnya sudah sampai. Kalau kamu tertarik, hubungi aku kapan saja. Oke. Yuru, kamu mau makan apa malam ini? Kita keluar makan saja. Nanti kita lihat lagi. Aku harus ketemu klien dulu. Oke. Hai. Halo Tuan Muda. Aku orang yang akan bicara proyek dengan Anda kali ini. Oh,
anak itu belum bohong. Pak Yo. Semua cantik begitu. Tapi hati manusia memang dalam. Susah dipercaya. Bukannya kamu mau ngobrol santai? Ayo dong, Yoi, kamu datang lagi, aku teriak orang nih. kamu. Hei, siapa itu? Pak Yo, Pak Su. Ini aku, kamu sekarang di mana? Aku ada urusan sama kamu. Di bawah ada urusan, duduk dulu. Aku ini orangnya gak suka omong kosong. Malam ini di Hotel Golden Crown. Asal kamu datang. Aku gak akan datang. Kamu gak mungkin pikir aku tertarik sama kamu. Aku punya status, mana mungkin lakukan hal seperti itu. Kamu juga tahu aku masih ada urusan sekarang. Apalagi malam ini ketemu Xiao Tan. Yuju, kamu sudah selesai bicara. Aku jemput kamu ya, baik-baik saja. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Soal apa itu nanti? Aku sangat menyukaimu. Yoyan, yang penting kamu suka. Aku sudah bilang ke dia. Malam ini silakan saja kencan. Fang Yuzu, aku akan membuatmu hancur nama baikmu. Dan Yeven juga. Kamu tahu rasanya kalau istrimu tidur sama orang lain itu gimana? Ekspresinya seperti apa? Duduk. Kamu panggil aku. Ada masalah dengan Raja Kematian? Kamu tahu. Tahu, kalau sudah tahu. Meskipun aku tidak lama mengikuti Raja Kematian. Tapi kemampuannya memang luar biasa. Bakat dan kecerdasannya luar biasa. Caranya di luar nalar. Merebut kembali Istana Raja Kematian tinggal menunggu waktu. Baik. Aku mengerti. Pak Yo. Sebelum aku datang, Raja Kematian memberi aku sebuah pesan. Katanya, tiap orang punya cita-cita masing-masing. Tidak peduli pilihanmu seperti apa. Aku tidak akan memaksa. Istana Raja Kematian sudah hampir berakhir. Jika Raja Kematian meninggal, Istana Raja Kematian tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Kalau tidak bisa berbagi susah senang, maka tidak perlu dipaksakan. Halo. Keluarga Yo bisa seperti sekarang. Semua berkat Istana Raja Kematian. Saat aku pergi dulu, itu juga untuk menunggu Raja Kematian muncul dan kembali ke markas. Beritahu Raja Kematian, malam ini aku akan membawa semua orang keluarga Yo pulang. Pak Yo, langkahmu ini benar-benar jitu. Kamu harus tahu, ini adalah kesempatan yang Raja Kematian berikan padamu. Sekarang Raja Kematian sudah tak terkalahkan di dunia. Tanpa kamu, aku pun bisa merebut kembali Istana Raja Kematian. Dia sendiri juga bisa. Nanti saat kamu bertemu Raja Kematian, kamu akan mengerti. Kalau begitu, urusan bertemu, datanglah ke hotelku. Kita berdua akan membantumu, ini hal kecil saja. Apakah Raja Ming menyukaimu? Kamu mau ngapain? Kebetulan aku ada hadiah untuk Raja Ming. Anggap saja itu hadiah pertemuan dengan Raja Ming. Subo, kamu mau makan apa malam ini? Apa saja boleh. Hang, aku mau angkat telepon dulu. Oke. Halo Suen, ada apa? Raja Ningyo Tian sudah setuju untuk menyerah. Mohon Anda datang ke Hotel Jingguan. Dia ingin bertemu dengan Anda. Baik, dia juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Harap Anda datang sendiri. Jangan bawa orang lain. Undangannya, nanti aku kirimkan lewat orang. Repot sekali. Baik, aku mengerti. Baiklah aku. Akan datang. Kejadian dengan Yuju mendadak. Mungkin aku tidak bisa menemanimu malam ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tenang saja. Aku akan segera kembali. Tunggu aku ya. Fang Yuju, kamu tidak bisa terus mengandalkan Yeven. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Halo. Ayo duduk. Gampang.
Kamu datang tepat waktu, kontraknya ada di sini. Tinggal tanda tangan namamu. Proyek ini jadi milikku. Terima kasih, Pak Yo. Ayo. Minum segelas ini. Semoga kita bisa kerja sama. Bisa melayani Raja Kematian adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Aku agak penasaran. Wanita ini sebenarnya siapa sih? Kamu sampai sejauh ini. Wanita ini cuma ada di surga. Tenang, wanita yang kubawa ini berhati baik. Tapi aku kasih tahu ya, Raja Kematian ini sudah menikah. Aku khawatir kalau kamu terus begini. Ah, itu nggak masalah. Pria hebat mana ada cuma satu wanita. Seperti yang kamu bilang, Raja Ming ini masih muda. Wanita ini nggak dekat dengan wanita lain. Baiklah. Aku pergi jemput Raja Kematian dulu ya. Siap-siap. Kok rasanya agak aneh ya? Halo Pak, tolong Bapak keluar dari sini. Ini hotel terbaik di kota. Orang sepertimu tidak kami layani. Aku orang seperti apa? Kamu tahu sendiri kamu orang seperti apa. Kalau kamu cari makan. Aku bisa ambilkan sesuatu dari dapur. Tapi sekarang kamu. Kamu cuma nilai orang dari penampilannya. Mata anjing menilai orang rendah. Hotel kalian ngajar karyawan kayak gitu. Kamu kira siapa? Bukan urusanmu buat ngasih pelajaran ke aku. Mending kamu pergi, oke. Siapa aku? Aku telepon, kamu bakal tahu siapa aku. Mau cari mati ya? Kamu manajer ya? Kamu ajarin dia gimana? Aku sudah reservasi, kenapa tidak boleh masuk? Dari mana asalmu? Gila, hotel kami tidak pernah kasih reservasi ke pengemis. Kenapa kamu begini? Kenapa belum usir pengemis ini keluar? Kamu gak mau bonus bulan ini ya? Halo manajer, aku akan usir dia sekarang juga. Berani aku bilang. Aku punya surat undangan. Kamar 808. Tolong jangan sok jago. Sebelumnya coba cari info dulu. Kamu tahu arti kamar 808 gak? Bilang ke dia, kamar 808 itu ruang VIP utama Bos Su. Tanpa izin Bos Su, siapapun tidak boleh masuk. Bahkan Bos Su yang minta aku datang ke sini. Dia anak buahku. Bos Su anak buahmu. Kamu berani sombong tentang sapi seperti ini. Surat undangan dari Pak Su ada cap resmi Pak Su-nya. Kalau kamu berani memalsukan surat undangan, sesuai aturan Pak Su kami. Kakinya diputus lalu diusir keluar. Jadi, buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Apa yang sebenarnya tergantung di pinggangmu itu. Bukan yang asli. Palsu? Ini jelas bukan cap resmi Pak Su. Cap kamu ini, sekilas sudah kelihatan palsu. Kamu terus bilang punya cap asli. Masa kamu pernah lihat yang asli? Aku belum pernah lihat. Tentu pernahlah. Cap palsu ini, tulisan dan bentuknya beda banget sama yang kamu punya. Iya, cap kamu ini. Sekilas kelihatan cuma palsuan yang dibuat di pinggir jalan dengan 100.000. Keahlian murahan kayak kamu. Bisa menipu orang lain mungkin. Tapi menipu manajer kami? Jangan mimpi. Bos yang memalsukan cap palsu akhirnya bagaimana? Kakinya diputus dan diusir keluar. Kamu buta ya? Atau memang sepanjang hidupmu, kamu belum pernah lihat jurus Pak Sue itu? Bajingan, gue manajer di sini. Saudara dekat Pak Su. Kamu kampungan atau aku yang kampungan? Kalau aku bilang palsu ya palsu. Kamu maksudnya mau maksa aku? Ya, oke. Sekarang telepon dan bangunkan Pak Su untuk aku. Kamu sampah kayak gitu masih perlu ganggu Pak Su. Cepat usir dia keluar. Pak Su, Pak Su. Pak Su, Anda. Yang dipukul itu Anda. Iya, bawahannya mengerti. Pak Su dia itu pengemis busuk. Siapa bilang pengemis? Bawahannya terlambat. Mohon ampun kepada Yang Mulia. Tidak apa-apa, bangunlah, Yang Mulia Su. Kamu dipecat. Di bawah Ming Wang. Bawahan Ning Wang minta maaf atas kesalahan ini. Mohon Anda jangan marah.
Aku tidak akan marah cuma karena hal sepele seperti ini. Di mana Niu Wang Hong? Hei, di mana Yao Tian? Yao Tian ada di atas. Dia bahkan sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Aku ingin lihat hadiah apa yang bisa kalian siapkan. Nona, Anda duluan saja naik. Aku suruh dapur siapkan beberapa hidangan. Nanti kita bawa bersama-sama ke atas, oke? Li Er, kamu kerja bagus kali ini. Tapi, aku masih belum tahu nama wanita itu. Fang Ru, tadi kamu bilang siapa? Kamu Ye Fen ya? Ternyata kamu suami Fang Yuzu. Yuzu, panggil Yuzu ke sini sekarang juga. Iya, itu saya. Saya sarankan kamu cepat pergi saja. Hari ini istrimu harus melayani seorang tamu penting untuk saya. Istrimu memang beruntung sekali. Itu dia. Apa yang kamu katakan? Tenang saja. Setelah urusan selesai saya akan antar istrimu pulang. Tentu saja kalau tamu besar itu puas. Dia pasti ingin datang lagi. Kamu cari mati ya? Kok masih mau berkelahi? Kamu tahu aku siapa? Siapapun kamu. Berani sentuh istriku berarti kamu harus mati, orang. Aku ingin lihat bagaimana kamu melindungi hukum hari ini. Berhenti. Pak Su, kamu mau apa? Saya bersalah. Karena tidak memberitahu kebenaran. Mohon maaf pada Raja Kegelapan. Raja Kegelapan Lao Sui, ada apa ini? Dia tidak mungkin jadi Raja Kegelapan. Urusan ini tidak banyak kaitannya dengan saya. Kalau mau salahkan, salahkan dia saja. Kamu ngomong apa? Ternyata kamu adalah Zhong Tian. Yang kamu bilang itu, sikap dominan, adalah ketika kamu mengikat istri saya. Tidak, tidak. Saya tidak tahu dia istri kamu. Kalau saya tahu, walau saya punya 10 nyali, saya juga tidak berani. Raja Sapi, saya juga nggak tahu. Anda orang besar yang bijaksana. Raja Ningning, tolong ampunilah. Raja Ning, ampunilah. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Matikan untuk saya, kota tua. Raja Sapi, Lao Yao adalah kepala keluarga Yao. Kalau Anda bunuh dia, keluarga Yao akan punah. Keluarga Yao itu, biar urusan saya saja. Raja Sapi, Raja Sapi. Kamu sebaiknya lihat dulu istrimu. Saya sudah memberi obat padanya. Bang, ada apa denganmu? Yunduo. Obat ini kamu dapat dari mana? Dasar kamu berani? Bu, semua itu kamu yang ambil. Dia yang memanggil istri saya. Obat ini juga dia yang berikan padaku. Ya. Aku akan panggil bocah itu sekarang juga. Untung sekarang aku sudah bisa membuka gelang naga dan Phoenix dengan tangan kosong. Bagaimana dengan Tuan Yao? Enak nggak, emakmu? Aku kasih kamu waktu 3 menit. Ayo ke sini, Tuan Yao. Kali ini kamu benar-benar bikin aku mati. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, mana mungkin? Sudah dapat belum? Bro, kamu terlalu curiga deh. Aku masih bisa minum dikit buat tidur. Saudara Su, Bos Su, tangkap dia untukku. Kalian ngapain? Lepaskan aku, apa-apaan ini? Sialan, berani-beraninya kamu menjebakku. Tuan Yao, Anda ngomong apa sih? Han, kenapa kamu ada di sini? Li kecil mana? Kamu tutup mulut. Minghua dan Li Yuan siap menerima perintah Anda. Raja Sapi. Berkali-kali ngomongin istriku. Kamu kira aku nggak berani bunuh kamu? Raja Ming,
serahkan dia padaku untuk ditindak. Aku pasti akan mengoyak tubuhnya jadi beberapa bagian. Itu benar. Paman Wang, kamu memang prajurit ulung. Mustahil bukan kamu. Aku. Mustahil. Mustahil itu kamu dan aku. Kamu cuma orang rendahan. Aku Akan membunuhmu. Yuhua, Yuhua. Tolong lepaskan aku. Kasihanilah aku, Yuhua. Seseorang. Biar dia hidup dan jadi makan anjing. Raja Maut, Raja Maut. Tolong ampunilah aku. Raja Maut, Raja Maut. Hanya kau, Raja Maut. Aku siap terima hukuman apapun. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Sayang sekali kamu tak membunuhnya. Hei. Li Rui itu satu keluarga satu wajah. Li Rui, aku masih ada urusan. Ngomongin kamu apa? Sekarang di Istana Raja Sapi tinggal 5 atau 6 orang. Selain Liu Qian dan kakak kedua. Masih ada satu lagi. Zhao Wuji, Zhao Wuji. Bukannya dia dulu pengikut setia di Istana Ratu. Betul, tapi sekarang dia didera banyak penyakit. Terbaring tak berdaya, putranya Zhao Changming yang mengambil alih kekuasaan. Sekarang pihak itu jadi sombong dan sewenang-wenang. Suka membangkang. Apa dosa anak muda Zhao itu? Berani berkhianat pada Istana Raja Maut. Mohon perintah dari Tuan Istana. Bawa aku untuk memberantas Zhao Changming. Aku akan memimpin langsung 3.000 petugas penegak hukum menginjak Zhao Changming sampai rata. Asal Tuan Toko memberi perintah, pemberontak pasti akan hilang tanpa jejak. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Tuan Toko, urusan kecil seperti ini tak perlu Anda repotkan. Yang ingin aku lakukan adalah merebut kembali Toko Wang, bukan untuk menghancurkannya. Jangan lupa selama bertahun-tahun ini, Xiao Wu berhasil mengusir Istana Raja Maut. Meskipun tak dapat pujian, setidaknya ada jasanya. Aku akan menyisakan nyawanya. Kepala istana, sesepuh. Kalian tunggu di sini dengan tenang saja. Aura pembunuhannya sangat kuat. Hei, ini adalah kediaman mewah keluarga Zhao. Orang asing tidak diizinkan tinggal lama. Menyebalkan sekali. Aku bukan orang asing sembarangan. Aku adalah orang pentingnya Zhao Changming. Kamu tahu siapa bos kami, kan? Dia menguasai segalanya dengan satu tangan. Kalau mau jadi orang pentingnya dia, kamu belum pantas. Pergi panggil Zhao Changming keluar untuk menemui aku. Baru tahu aku pantas atau tidak. Aku tahu kamu cuma orang miskin, cepat pergi sana. Cepat panggil anak itu keluar untuk ketemu aku. Kalau tidak, nyawa Zhao Wuji tidak bisa diselamatkan. Jangan sok misterius di sini. Tuan kami sedang sakit. Belakangan ini banyak orang yang pura-pura jadi tabib palsu dan menipu. Aku sudah mematahkan banyak kaki mereka. Hari ini aku akan patahkan kakimu juga. Jangan sampai kamu tak tahu diri. Kalau sampai mengganggu waktu pengobatan Zhao Wuji, Zhao Changming pasti akan membiarkanmu pergi. Kamu berani mengancam aku? Cari mati saja. Waktunya sudah terlambat. Kok di luar begitu ribut? Dokter sudah bilang, ayah harus beristirahat total. Bunuh mereka semua. Ini siapa yang punya Bak Pao? Ini Zhao Changming. Kamu tidak boleh panggil nama kakakku begitu saja. Justru kamu si tak berguna yang berteriak di luar. Mengganggu ayahku beristirahat. Kalau hari ini aku tidak bunuh kamu, namamu saja yang salah. Haha. Kamu siapa? Lepaskan kakakku. Pergi sana. King Er, jangan takut. Orang asli Ming yang benar. Mengkhianati Istana Raja Kegelapan. Apa hukumannya? Aku bukan mengkhianati Istana Raja Kegelapan. Aku adalah Raja Kegelapan. Dulu aku tidak muncul ke dunia. Sekarang Istana Raja Kegelapan sudah hancur dan hanya nama saja. Aku tidak akan setia kepada raja yang tidak ada. Kecuali Raja Kegelapan yang asli datang. Kalau tidak, aku Zhao Changming tidak akan kembali ke Istana Raja Kegelapan. Ternyata benar. Zhao Changming. Aku datang untuk menyelamatkan Zhao Wuji. Penyakit ayahku benar-benar aneh. Aku sudah panggil dokter terbaik di dunia, tapi mereka semua tidak bisa menyembuhkan. Kamu cuma mengandalkan ramalan. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa lihat. Aura pembunuhan di villa ini sangat kuat. Sekarang bawa aku bertemu You Wuji.
Dia tidak akan hidup sampai malam ini. Dasar sampah, berani-beraninya kamu mengutuk ayahku mati. Tangkap dan bunuh dia. Kalian ribut sekali. Bukankah sudah kukatakan, pasien butuh istirahat total. Jack, kamu sudah datang. Dokter, anak kecil ini berani bilang ayahku nggak akan bertahan sampai besok. Mati satu pembantu itu apa sih? Kamu ngapain lagi? Dia itu dokter terbaik yang keluarga Zhao datangkan dengan biaya mahal. Dari mancanegara, dokter paling top. Penyakitnya dia sendiri yang tangani. Cuma belajar kedokteran barat saja. Jangan kira cuma itu ilmunya. Nak, kamu bukan dokter, apa hakmu bicara? Kalian dokter barat cuma ngilangin gejala, bukan akar masalah. Lagian aku juga punya banyak teman, termasuk Zhao Yunji. Aku nggak bisa menyembuhkan. Masa kamu bisa? Oh, tentu saja aku bisa. Dasar orang rendahan, malah sok bisa menyembuhkan. Kian Er kalau memang bisa berobat. Bisa sembuhin penyakit ayahku. Aku mau ikut namamu. Kalau begitu, aku benar-benar ikut namamu. Aku punya ilmu kedokteran paling hebat di dunia. Kamu berani hina aku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Kalau aku nggak bisa sembuhin Tuan Zhao, kamu harus mati. Tenang saja, kalau dia nggak bisa sembuhin ayahku, aku akan seret kamu keluar, potong-potong, kasih makan anjing. Sialan. Dokter gimana kabarnya? Kemarin saya sudah beri Tuan Zhao banyak obat impor. Tanda vitalnya sudah pulih dengan baik. Diperkirakan dia akan segera sadar. Bagus sekali. Bagus sekali, Tuan memang hebat. Aku rasa kamu cuma suka pamer sulap dan trik, membuat suasana jadi misterius. Ngapain juga hitung-hitungan di sana? Masih aja bodoh. Kalau soal kedokteran, hanya Dr. Jack dan kedokteran baratnya yang paling hebat. Kedokteran barat cuma trik kecil yang dangkal dan sederhana. Gimana bisa dibandingin sama filosofi Tao yang dalam dan luas dari Cina? Dia kena energi jahat. Kalian gak bisa sembuhin. Jangan omong sembarangan di sini. Zhao Hong sudah sadar. Kelihatannya Tuan Zhao sudah sehat. Hahaha. Bawalah bangsat ini keluar. Kasih makan anjing. Biar aku ulangi sekali lagi. Rumah ini penuh energi jahat. Perut ayahmu penuh energi jahat. Sekarang energi jahat itu menyerang hatinya. Nanti pasti darah dan ki akan berbalik arah. 7 lubang tubuh berdarah. Dasar kamu buta. Berani-beraninya kamu mengutuk ayahku. Dr. Jack sudah buat ayahku sadar kembali. Kamu gak ngerti apa-apa. Sok tahu, mau pura-pura apa? Gak percaya ya? Sudahlah. Aku juga gak mau buang waktu. Istana Raja Kematian bukan tempat kamu bisa datang pergi seenaknya. Mau masuk atau keluar harus ada izin. Wah. Obat barat memang hebat. Ayah, bangunlah cepat. Aku akan pergi tangkap anak itu dan minta maaf untukmu. Ayo, kakak, jangan dulu. Ayah hampir sadar. Lebih baik kita urus ayah dulu. Baik, silakan minum dulu. Terima kasih. Obat barat memang yang paling maju. Anjing kampung itu yang bunuh orang. Dia bunuhnya gimana? Awo. Ayah kenapa? Kenapa darah keluar dari 7 lubang tubuh? Aliran darah balik arah. Aku nggak tahu. Pasti orang itu yang buat. Dia yang main tangan. Ayah, Sekarang juga tangkap dia. kakak. Berhenti. Ada apa nih? Kamu bangga banget sama penyakit kejang itu. Obat barat bukannya sudah berhasil sembuhkan Zhao Wuji. Cari aku buat apa? Kok aku ngomongnya benar ya? Zhao Wuji sekarang tidur di ranjang darah keluar dari 7 lubang. Kan? Katakan, kamu rencana mau obati gimana? Ini, celananya nggak ada darah sama sekali. Dengan kemampuan obat barat kalian itu, kasih kalian 100 tahun lagi. Tetap belum bisa capai teknik. Apalagi sampai ke Dao. Sebenarnya apa sebabnya? Energi jahat itu juga bukan bisa dimakan oleh kalian kadal. Sekarang giliran kamu coba. Pria kecil, buruan dong. Zhao Gongzi, ini cara kamu minta bantuan. Kalau kamu begitu, lebih baik Zhao Wuji si kakek itu mati saja. Kamu ilmu medisnya dia jauh lebih hebat dari aku. Di depannya aku cuma sampah. Kamu berani ngomong begitu sama dia. Ilmu medis yang aku kuasai sekarang memang belum bisa menyembuhkan. Budaya pengobatan tradisional sangat luas dan mendalam. Tuan, mohon ajarkan aku. Dokter ahli, dokter ahli, dokter ahli. Tolong selamatkan ayahku. Tolong selamatkan ayahku. Tolong dokter ahli, selamatkan ayahku. Aku rela jadi selirmu. Tuan Ye, mari sini, suamiku. Tolong selamatkan aku. Ayah, minggir. Aku sudah punya istri, cukuplah. Sebenarnya bagaimana caramu menyembuhkan ayahku? Tenang, aku akan bertindak. Zhao Wuji, walau tanpa jasa besar, setidaknya sudah berjuang keras. Kamu sebenarnya siapa? Aku siapa? Nanti kamu akan tahu. Epilepsi. Tuan, aku punya antibiotik di sini. Ada juga penenang. Permisi,
Anda butuh apa? Siapa bilang ini epilepsi? Soal aura membunuh, saya nggak paham. Tapi soal epilepsi, saya pasti lebih paham daripada kamu. Saya dokter spesialis saraf. Ini yang bikin kedokteran barat kalian jadi bodoh. Cuma lihat permukaan, nggak lihat ke dalamnya. Astaga. Ini kabel listrik. Nanti saya suntikan obat penenang. Dia akan cepat tenang. Silakan. Kok bisa begini? Ayah, kamu kenapa? Ayah, ayah. Kamu kenapa? Pak, tolong selamatkan ayah saya. Saya sudah menemukan akar penyakitnya. Saya kira dia punya kemampuan khusus. Ternyata cuma orang gila. Batu rusa ini adalah akar masalahnya. Sepertinya pengobatan tradisional ini sama sekali gak bisa diandalkan. Saya yang gak bisa lihat jelas. Dalam keadaan darurat sering asal coba-coba. Masa saya percaya omongan orang kelas bawah? Batu Feng Shui ini malah diletakkan di tempat berkumpulnya energi buruk. Energi jahat dari radius ribuan meter bakal terkonsentrasi di sini. Jangan bilang cuma kakek Zhao Wuji. Bahkan kamu yang masih muda ini kalau di sini 3 hari. Darah dan energi kamu bakal jadi rusak. Jangan ngomong sembarangan di sini. Ini dibuat oleh senior di Istana Raja Kematian. Mas. Kenapa kamu minum? Kenapa kamu pulang untuk istirahat? Tubuhnya cukup kuat. Darah dan energi tersumbat. Apa? Ini gak mungkin. Batu ini memang dipasang oleh senior Istana Raja Kematian. Ini gak mungkin. Kalau begitu kenapa kamu mengkhianati Istana Raja Kematian? Karena saya dengar. Ayah saya dirugikan oleh kemunafikan senior Istana Raja Kematian. Hei, tunggu dulu. Kamu dari mana tahu soal Istana Raja Kematian? Nanti setelah Zhang Wuji itu sadar, kamu pasti tahu semuanya. Ayah, kamu bagaimana? Ayah, saya. Ini saya kenapa? Dokter Sakti, ini sebenarnya apa cara kerjanya? Saya menyerah, saya rasa kedokteran barat itu sampah. Budaya pengobatan tradisional jauh lebih dalam. Saya yang buta mata. Ayah, kamu baik-baik saja. Aku yang gak peka ya? Pak, kamu baik-baik saja kan? Ayah, akhirnya kamu bangun juga. Kamu. Dasar anak durhaka. Cepat sujud pada penguasa kuil. Penguasa? Anda adalah raja tertinggi Istana Raja Kematian. Raja Kematian, saya yang buta mata. Saya telah menyinggung bawahannya, Zhao Wuji. Hormat kepada penguasa Istana Raja Kematian. Penguasa Istana Raja Kematian. Saya tertipu oleh lemak babi. Iya, saya tertipu oleh menyelam. Dia bilang ayahku disakiti oleh pihak baik Istana Raja Kematian. Aku jadi kesal. Makanya aku memilih bergabung dengan Qian Shuai. Ingin membalas dendam untuk ayahku. Dasar kamu, bangsat yang gak tahu sopan santun. Waktu bergabung malah membelot ke Qian Shuai. Pengkhianat pemberontak seperti Yu Ying. Kamu kira aku nggak tahu? Keluarga Zhao nggak punya bangsat sepertimu. Aku akan bunuh kamu. Tunggu dulu. Zhao Changming memang tertipu oleh pengkhianat. Tapi karena dia tahu salah dan mau berubah. Ditambah lagi karena jasa kamu, si Tiger dengan pedang tembaga. Aku maafkan kamu. Keluarga Zhao akan patuh pada arahan pemilik toko ke depannya. Tidak akan ada niat lain. Pasti akan beritahu Sui. Mengatur upacara penobatan untuk pangeran mahkota. Aku akan menyingkirkan semua pengganggu itu satu persatu. Zhao Wuji, kamu memang niat. Tapi jangan dulu ungkapkan identitasku. Apa? Sui dan yang lain akan bersatu mengadakan upacara penobatan. Bahkan Zhao Wuji pun ikut serta. Raja Kematian akan muncul di upacara penobatan itu. Jika penobatan berhasil, kita tidak akan punya harapan lagi. Cari kesempatan untuk membunuh Raja Kematian lebih dulu. Gila kamu. Begitu jadi Raja Kematian, Istana Raja Kematian akan kehilangan pemimpin. Mereka pasti akan datang menuntut mati pada kita. Kamu bahkan tidak tahu siapa Raja Kematian itu. Jadi bagaimana bisa tahu di mana dia? Nanti aku akan janjian dengan Zhao Wuji untuk menyelidiki. Asal tahu siapa dia. Kalau mau serang diam-diam, ya kamu yang harus lakukan. Pemilik toko, aku sudah setuju untuk bicara rahasia dengan Qian Shun sesuai perintah Anda. Lalu apa yang harus dilakukan? Upacara penobatan tetap berjalan. Nanti aku sendiri yang cari mereka. Jaga diri ya. Tenang saja, dan juga, untuk sementara jangan ungkapkan identitasku. Kalau begitu rencananya apa? Kamu pikir Zhao Wuji akan tertipu? Kamu pikir Zhao Wuji bakal kena tipu gak? HMPH, tenang saja. Dia gak berani bohong padaku. Itu kamu. Kalau bukan aku, siapa lagi?
Zhao Changlao khawatir kalian berdua jadi incaran. Jadi sengaja datang menjemput kalian. Kamu sebenarnya siapa? Aku tidak penting. Yang penting Zhao Changlao menunggu kalian. Ayo pergi. Demi Zhao Wuji, kali ini aku tidak akan mempermasalahkan kamu. Kamu orang yang mulia begini. Apa harus naik taksi? Zhao Wuji benar, kita belum boleh terbuka sekarang. Duduk saja seadanya. Liao Wei. Zhao Wuji benar-benar menghargai muka ya. Mengatur ruang pesta sekeren ini buat aku. Sepertinya dia juga tahu ikut raja kematian itu gak ada jalan hidupnya. Bukannya dia mau nyenengin aku ya? Tentu saja. Hei, kamu orang rendahan. Masih ngapain di sini? Cepat minggir sana. Gak lihat kita lagi ngomong penting. Zhao Wuji juga sudah bilang, suruh aku nemenin kalian di sini. Dia sebentar lagi datang. Zhao Wuji ini memang kurang hati-hati. Ngatur acara serem banget buat panggil arwah. Dia mikir apa sih? Kita lagi bahas rencana bunuh raja kematian. Kalau ketahuan sama orang gara-gara yang serem-serem ini. Sudahlah. Karena itu pilihan yang sombong. Kita cuma bisa percaya. Raja kematian. Hahaha. Haha, bercanda buat kalian berdua. Mana ada raja kematian? Lihat deh kalian berdua ketakutan. Aku jadi takut. Kupikir raja kematian ada di sini. Siapa sih sebenarnya Zhao Wuji raja kematian itu? Tunggu dulu, aku mau tanya kalian berdua. Kalau kalian tahu siapa raja kematian, kalian mau ngapain? Hehe, Zhao tua. Aku dengar sebelum raja kematian kembali. Kamu malah milih hianatin raja kematian bareng kami. Takutnya kalau raja kematian balik, dia gak bakal maafin kamu. Itu urusan anakku. Raja kematian bakal maafin kamu. Jangan keras kepala. Kalau gitu raja kematian itu apa hebatnya? Kenapa kita harus kasih semua barang kita ke dia? Iya, Zhao tua. Aku saranin kamu gabung sama kami saja. Tunggu raja kematian di istananya. Kami yang pegang kendali. Jadi kalian berdua mau bunuh raja kematian? Sungguh kejam. Aku gak bakal setuju, Zhao tua. Aku sarankan kamu pikir dulu sebelum ngomong. Kalau gak kerja sama-sama kami, nyawa kamu taruhanku. Ternyata itu rencananya. Kakak. Kalian kayak gini. Kalau raja kematian tahu. Raja kematian Raja kematian itu apa sih? Nanti kalau kami bunuh kalian berdua hari ini, siapa yang tahu apa yang bakal terjadi? Awalnya aku cuma mau jadi orang biasa sama kamu, tapi yang kudapat malah dijauhi. Sekarang aku buka kartu, seperti yang kalian lihat. Aku memang raja kematian. Apa? Kamu raja kematian? Hahaha, kamu pengemis bau ternyata adalah raja kematian. Kamu benar-benar membuat aku tertawa sampai mati. Kamu orang hina tingkat rendah bilang diri kamu raja kematian. Kamu punya otak gak sih? Jangan buang waktu bicara sama mereka. Langsung habisi mereka. Aku lihat siapa di antara kalian berani. Berani. Ada apa ini? Semua pasukan pemberontak di Istana Raja Kematian sudah ditangkap. Mohon Raja Kematian beri perintah. Orang hina tingkat rendah ini benar-benar raja kematian. Kita sudah kena tipu. Dia, Yeven, memang raja kematian. Tidak melawan juga mati. Kalau begitu, hanya bisa bertarung mati-matian. Raja kematian, tolong ampunilah kami. Pengkhianat tak akan pernah beristirahat dengan tenang. Itu aturan di Istana Raja Kematian. Pergi. Raja kematian. Tuan Raja Kematian, bagaimana kita harus memperlakukan para rakyat yang dulu mengincar Anda ini? Raja kematian, yang paling berkuasa di dunia. Raja kematian dari Istana Raja Kematian. Tolong ampunilah kami. Kami dulu benar-benar salah mengenal raja besar. Kakak ipar,
Anda adalah kakak ipar saya sendiri. Tolong ampunilah kami, orang-orang kota ini. Apa gunanya menyisakan kalian untukku? Tapi, karena kalian dulu pernah membantu alam semesta. Jadi aku akan membuat kalian cacat seumur hidup. Buddha ikut bersamaku. Bertarunglah, jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan berhenti. Yeven, terima kasih. Aku belum pernah sebahagia sekarang seumur hidupku. Kalau dulu kau tidak menyelamatkanku, tidak akan ada kita berdua hari ini. Saat itu villa terbakar hebat. Aku kebetulan lewat. Entah kenapa aku merasakan sesuatu yang sangat kuat. Rasanya seperti ada seseorang yang sangat penting. Orang yang sangat penting di dalam sana. Aku tidak berpikir panjang, langsung masuk ke dalam. Aku harus menepati janjiku padamu. Besok aku akan mengadakan pesta pernikahan terbesar di kota ini untukmu. Terima kasih Raja Dewa atas bantuannya mencarikan jodoh untukku. Raja Kematian dan Ratu Kematian akhirnya bersatu setelah melewati banyak rintangan. Ini keberuntungan besar bagi Istana Raja Kematian. Tuan Yeven, Raja Kematian, apakah Anda bersedia menikahi Ratu Kematian yang ada di depan Anda? Nona Fang Yuzu. Tidak bersedia. Nona Fang Yuzu. Saya bersedia. Sui mempersembahkan sepasang mutiara malam Laut Timur, mengucapkan selamat atas pernikahan Raja dan Ratu Kematian. Bawahan Zhang Yuan mempersembahkan sebuah porselen biru putih, mengucapkan selamat atas pernikahan Raja dan Ratu Kematian. Bawahan Liu Tianlong mempersembahkan sepasang teko tanah liat ungu, mengucapkan selamat atas pernikahan Raja dan Ratu Kematian. Bawahan You Tian mempersembahkan 2 kereta terbatas. Semoga Raja Ming dan Ratu Ming berbahagia dalam pernikahan mereka. Bawahan Zhao Wuji mempersembahkan sepasang ginseng ribuan tahun. Semoga Raja Ming dan Ratu Ming berbahagia dalam pernikahan mereka. Kakak Yeven, saya juga nggak bawa apa-apa. Ini oleh-oleh khas dari desa. Selamat atas pernikahan barunya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Yang Mulia Raja Ming, kepala provinsi di seluruh kerajaan naga sudah menyerah. Pasukan penegak hukum sudah siap dengan jutaan tentara, siap maju ke utara kapan saja. Setengah dari tanah luar negeri sudah resmi di bawah nama Raja Ming. Dunia ini berada dalam genggaman saya. Musuh orang tua sudah musnah. Mereka bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah semuanya jelas. 6 tahun lalu, orang tua Anda dibunuh. Walaupun tidak ada hubungan dengan Xiao Chenglong, tapi dia memang berniat menguasai warisan orang tua Anda. Makanya dia merancang jebakan agar Anda terjerat. Babak ini. Sudah saatnya bubar. Ayo istirahat. Hari ini adalah hari perusahaan kita go public. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Bos besar Xiao, kamu tahu ada kejadian besar apa hari ini? Kejadian besar apa? Hari ini ada tokoh besar yang datang ke kota ini. Saya sudah dengar soal itu. Malah saya sudah mengundang bocah itu. Tidak mungkin. Pak Lu, saya baru dapat kabar. Tokoh besar itu sudah setuju datang ke pesta perayaan kita. Sedang dalam perjalanan. Benar-benar bantuan dari langit. Keluarga Xiao akan bangkit. Semua berawal dari Xiao Chenyuan masuk penjara. Si bangkai Xiao Chenyuan seharusnya keluar penjara hari ini. Tapi ngomong-ngomong, keluarga Xiao bisa sampai sejauh ini berkat jasa besar Xiao Chenyuan. Itu memang kewajibannya. Dia cuma anjing yang dipelihara keluarga Xiao. Hahaha. Kamu masih punya muka datang ke sini. Kenapa? Dengar-dengar perusahaan sudah go public. Kamu masih bisa diandalkan, Xiao Chen. Keluarga Xiao sudah membesarkanmu. Tapi kamu gak berbakti pada kakak iparmu, Hien. Dasar binatang. Masih punya muka datang hari ini.
Perkara 6 tahun lalu sudah saya selidiki dengan jelas. Xiao Cheng, kamu memang kakak yang baik buat saya. Chen Yuan. Kakak ipar Chen Yuan sudah suka sama kamu lama sekali. Kakak ipar, kamu nggak boleh seperti itu. Suamiku Chen Yuan itu memang binatang. Dia bahkan mau. Kamu bagaimana bisa begitu, dasar binatang? Aku akan. Kenapa? Kenapa? Kamu mau jadi YouTuber? Xiao Chenyuan percobaan pemerkosaan. Dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Kalau kamu sudah tahu. HMPH. Kejadian 6 tahun lalu. Kamu sudah selidiki, terus apa? Sekarang keluarga Xiao kami sedang berjaya. Semua orang tahu maksud kamu datang hari ini. Bukannya kamu cuma mau uang. Ayo, sini. Jilat sepatuku sampai bersih. 100 juta di kartu ini jadi milikmu. Hahaha. Kejadian 6 tahun lalu. Aku kasih dulu. Dalam sebulan kamu harus berlutut di depan makam orang tuaku sambil nyanyi. Seluruh keluarga Xiao. Kalau kamu benar-benar seorang wanita, Xiao Zhanyue. Apa kamu dipenjara sampai dipukul sampai bodoh? Keluarga Xiao sekarang bukan keluarga kecil seperti dulu. Kamu pelaku pemerkosaan mau membalaskan keluarga Xiao. Kamu cuma ngelantur. Aku gak sabar. Aku cuma kasih kamu waktu sebulan. Tentu saja. Kamu boleh kumpulkan koneksi dan kekuatan buat lawan aku. Long Shuai baru saja kirim kabar. Istri Anda, Nona Chen Xiu, akan menikah lagi. Malam ini juga. Apa? Tidak ada mobil. Tiga. 21. Kamu masih balik buat apa? Aku sudah lama lupa kamu. Xiu. Kamu sudah difitnah oleh Xiao Chenglong. Kamu harus percaya aku. Apa kamu benar-benar difitnah? Sekarang apa hubungan itu masih penting? Kamu sudah jalani 6 tahun hukuman. Sekarang semuanya sudah berubah. Kamu harus percaya aku. Kasih aku waktu lagi. Aku akan kasih kamu masa depan yang indah. Masa depan? Kamu mau kasih apa ke aku? Jangan pikirkan itu. Semua yang hilang dulu akan aku kembalikan ke kamu. 1 bulan lagi. Aku akan buat keluarga Xiao berubah. Membuat keluarga Xiao hancur. Kamu tahu betapa kuatnya mereka sekarang. Xiu. Sekarang aku sudah bukan aku yang dulu. Cukup sebuah kata saja bisa menghancurkan keluarga Xiao. Gak masuk akal. Siapa yang percaya omongan bodoh seperti itu? Kamu anggap aku bodoh? Aku tidak, aku serius. Suamiku. Aku gak mau dia jadi pria yang cuma bisa ngomong-omong kosong. Tapi pria yang berdiri tegak dan berani. Walau sudah melewati banyak badai, tapi tetap teguh berdiri. Kalau kamu sudah kembali, kalau begitu kamu tetap suamiku secara resmi. Aku tidak peduli dengan gosip orang luar. Aku percaya kamu tidak bersalah. Tapi kamu harus janji padaku. Mulai hari ini, kita mulai dari awal lagi. Aku yakin kamu akan mencapai sesuatu. Aku beri kamu waktu 5 tahun. Dia masih percaya padaku. Demi bisa kembali. Bertempur dan berjuang selama 6 tahun ini. Semua itu sepadan. Aku janji padamu. Kita mulai semuanya dari awal lagi. Sudah 6 tahun, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Chen Yuan, hari ini kakek mengadakan jamuan keluarga. Kamu ikut aku ya? Selamat tinggal, silakan duduk. Chen Xiu. Hari ini kakek sudah carikan keluarga yang baik untukmu. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Yang kedua, suamiku sudah kembali. Aku tidak akan menikah lagi. Maksudmu apa? Dia itu pemerkosa. Kata-kata kakek kamu abaikan begitu saja. Berani melawan kakek. Semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Yang kedua, kamu harus tahu. Yang disebut menikah lagi.
hanyalah alasan untuk menjual aku pergi. Kalau benar demi kebaikanku, kenapa tidak pernah memikirkan perasaanku? Ah, Jianbin, cepat lihat putri kita. Apakah yang di sebelah itu Xiao Chenyuan? Hei, Dia sudah keluar. apa dia gila? Bagaimana bisa dia bawa bajingan itu masuk ke halaman rumah? Ayah, aku sudah pulang. Kamu berani pulang dengan muka segitu. Kamu tahu tidak? Karena kamu, keluarga kita kena banyak omongan buruk, terutama Siu. Sudah berapa banyak penderitaan yang dia alami selama 6 tahun ini? Kamu tahu. Ayah, aku tahu selama ini Siu banyak menanggung ketidakadilan. Nanti aku akan memperlakukan dia dengan baik. Perlahan akan aku ganti semuanya. Menebus kamu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu mau menebus dengan apa? Aku akan berikan segala yang kumiliki untuk menebusnya. HMPH, cuma pintar mulut manis doang. Nak, apa kamu bodoh? Kenapa kamu bisa bawa penjahat itu ke jamuan keluarga? Apa kamu mau membuat aku dan ayahmu malu di acara itu? Betul? Kalau kakek tahu, kamu masih bersama bajingan itu. Dia bagaimana bisa perkenalkan keluarga yang baik untukmu? Ayah, ibu, Chen Yuan sudah pulang. Aku gak bakal menikah lagi. Aku pikir kamu sudah gila. Dia sekarang tahanan kerja paksa. Sama sekali gak pantas buat kamu. Mau pantas atau enggak, dia tetap suami sahku secara hukum. Wah, benar-benar seorang wanita. Terlalu sempurna. Kita pulang dulu, nanti kita pergi lagi. Ada tamu sebanyak ini. Kita jangan sampai malu-maluin. Ya, silakan kalian makan dan minum dengan enak. Baik, ya. Chen Xiu ini benar-benar keterlaluan. Sampai-sampai bawa bocah Xiao Tian yang seorang pemerkosa ke sini. Benar-benar gak menghargaimu. Orang yang gak tahu budi. Di pesta ini, aku gak mau marah. Kamu suruh keluarkan kursi keluarga Lao Shan. Kalian makan saja sesuka kalian. Maaf ya. 2 kursi ini. Apakah 2 kursi ini benar-benar pantas kalian duduki? Kakak, benar sekali. Apakah ada aturan khusus soal tempat duduk di pesta keluarga kali ini? Tentu ada aturannya. Yang duduk di sini adalah kontributor keluarga. Pendapatan tahunan keluargamu kurang dari 1 juta. Tapi masih mau duduk di sini. Tapi kami tadi sudah duduk di sini. Yang tadi itu ya yang tadi. Sekarang adalah sekarang. Seharusnya kakek, hari ini memperkenalkan menantu baik untuk keluargamu. Tapi siapa sangka kalian malah bawa Xiao Chen Yuan. Tahanan kerja paksa itu ke sini. Cepat keluar. Tunggu dulu. Permisi, boleh tanya. Kontribusi keluarga 1 miliar harus duduk di mana ya? Hahaha. 10 miliar? Aku bilang kamu gila karena dipenjara sampai otakmu rusak. Tapi masih berani datang dan ngomong ngawur di sini. Selamat ya, Chen Jianbin. Kamu punya menantu baik dengan 10 miliar. Hahaha. Kerabat Xiao Chen Yuan semua sudah di sini. Kamu ngomong apa sih? Omong kosong. Sungguh. Kamu diam saja. Maaf ya, membuat semua orang menunggu lama. Hei, menantu baikku akhirnya pulang juga. Lihat, semua orang sedang menunggu kamu. Xiao Chen, kenapa pesawatnya bisa terlambat? Kakek, di Suzhou ada orang penting yang datang. Seluruh bandara sampai ditutup lebih dari 8 jam. Orang penting siapa? Dia adalah pemimpin legendaris dari Beijing. Aku dan dia sudah kenal sebelumnya. Tak disangka kali ini dia datang ke Suzhou. Nanti kalau ada kesempatan aku akan menyapa dia. Supaya dia bisa memperhatikan keluarga Chen kita. Memang menantu baikku. Sampai kenal orang penting seperti itu. Xiao San, masa depanmu cerah sekali. Inilah menantu keluarga Chen kita yang sebenarnya. Aduh Suyu. Lihat menantu keluarga kakak nomor 2 betapa suksesnya. Hanya kamu yang menganggap sampah ini sebagai harta. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tidak suka pamer-pameran. Kita tidak perlu pamer-pameran. Orang seperti itu demi muka bisa ngomong apa saja. Maksudmu apa? Kamu bilang kenal pemimpin Beijing. Tapi aku kok nggak kenal kamu? Jadi maksudmu, kamu itu pemimpin Beijing ya? Ya, benar aku pemimpin Beijing. Tapi aku belum pernah bertemu sekalipun. Hahaha. Pernah lihat orang yang suka cari perhatian. Tapi belum pernah lihat yang sebegitu cari perhatian seperti kamu. Lumayan juga. Jianming benar-benar lucu. Pemimpin Beijing itu tahu apa sih? Suyu, dengar nasihat orang tua ya. Nanti kalau keluar jangan pernah ajak dia. Kamu nggak malu.
Kita semua malah malu punya orang seperti dia. Aduh, seperti lumpur yang gak bisa nempel di tembok. Sangat mengecewakan. Baiklah, kamu bilang kamu pemimpin Beijiang. Besok malam ada jamuan penyambutan untuk pemimpin Beijiang. Semoga aku bisa bertemu denganmu. Xiao Cui, kamu juga bisa ikut jamuan seperti itu. Kakek kebetulan dapat 2 undangan. Undangan jamuan yang dibeli seharga 2 juta. Meski agak mahal. Tapi uang itu benar-benar layak dikeluarkan. Xiao Shan, undangan itu masih bisa dapat. Kalau bisa dapat. Kakek dan ayahmu juga mau lihat-lihat dunia. Pasti bisa dong. Kakek, Anda telepon saya ya? Kakek, haha. Baiklah. Baik-baik saja. Aku bilang, adik ketiga. Aku nggak tahu besok malam di jamuan bisa bertemu denganmu atau tidak. Hahaha, bukankah itu cuma undangan saja? Cuma dengan 1 telepon aku bisa bikin mereka antar aku ke atas. Hahaha. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Kamu diam saja. Ah, biarin dia ngomong dong. Aku juga pengen lihat. Kamu telepon siapa sih? Sampai orang rela nganterin undangannya balik. Dalam 5 menit undangannya sudah harus sampai di hotel. Masih ada 5 menit lagi. Kalian lihat tuh, bocah bodoh ini beneran mulai beraktingnya. Kamu kira kamu siapa? Si Jenderal Long. Xiao Shenyu, kamu sebenarnya mau ngapain sih? Kamu masih kurang malu apa gimana? Xiu, kamu harus percaya. Aku kapan pernah bohong sama kamu? Percayalah padaku. Percaya gimana? Cukup, jangan bikin keributan. Kalian mau main sampai kapan? Usir semua orang di sini keluar. Undangan dari Jenderal Long sudah datang. Bukankah itu Sekretaris Wu? Kok Anda datang ke sini? Ini? Ya, kakek, saya kenalkan. Ini adalah sekretaris dari pimpinan kota kita. Wu Xiaoliang, Sekretaris Wu. Hahaha. Halo Sekretaris Wu. Halo, tamu kehormatan yang benar-benar datang. Segera atur tempat duduk untuk Sekretaris Wu. Tempat duduk nggak usah dulu. Atas nama Jenderal Long, kami kirim 10 undangan makan malam untuk keluarga Chen. Bukankah aku cuma beli 2 undangan? Xiao San, benar-benar menantu baik keluarga Chen kita. Cuma 1 telepon bikin orang nomor 1. Sekretarisnya kirim 10 undangan. Hahaha, tempat dimakan malam kakek itu juga tidak banyak. Asal dapat 10 undangan saja. Cukup keren. Ayo, kakek, aku hormati segelas. Kakek, 10 undangan ini silakan kakek yang bagi-bagi. Baik, keluarga Chen semua dapat jatah. Biar pada kenal dunia luar. Jianbin, kali ini keluarga kamu gak dapat undangannya. Undangan ini kenapa gak ada keluarga kita? Kalian punya apa sih layak dapat undangan? Kalian sudah berbuat apa buat keluarga? Iya, muluk banget sih. Sampah kayak kamu juga masih butuh undangan. Aduh. Undangan-undangan ini semua karena muka aku. Harus punya malu dikit. Undangan ini, jelas-jelas menantu kita, Jiang Shen, yang urus lewat hubungan. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya ngerebut jasaku. Yan Li, menantu bodoh kamu. Jangan bawa-bawa lagi ke sini. Aku malu, diam. Xiao Chenyuan, kamu bisa nggak jangan bikin aku malu lagi? Aku benar-benar nggak kuat lagi kayak gini. SY, kamu mau gimana sih? Siapa sih yang nggak pengen pergi? Kamu lihat mata papa mama nggak? Tapi pengen pergi. Gimana dong? Kamu bisa dapat nggak? Aku bisa kok. Xiao CHNY, kamu benar-benar bikin aku kecewa banget. CHNY. Pikir lagi sekali terakhir. Kemarin kamu udah janji sama kakek, kan? Bilang pasti bakal ikut pesta itu. Sekarang gimana mau ikut? Waktunya udah tiba. Berangkat tanggal 30 April. Yo. Kalian beneran berani datangnya? Undangan kalian mana? Keluarin, biar kita lihat. Soalnya zaman sekarang, gampang banget dapat barang palsu. Jadi jangan disembunyiin. Tempat mewah kayak gini. Bodoh dan anjing gak boleh masuk. Hahaha, Jin, ya ampun. Undangan kalian mana? Keluarin sekarang. Papa, kenapa kata-kata aku gak mempannya? Keluarin undangan kalian. Papa, kami gak punya undangan.
Xiao Chengyun yang bawa kami ke sini. Hahaha. Kenapa keluarga Chen punya anak bodoh kayak kamu? Nggak punya undangan tapi mau ikut pesta. Aku bilang, jangan mimpi bisa masuk seumur hidup. Papa, ayo kita masuk cepat. Jangan biarin mereka ngaruhin mood kita. Kalian udah dicabut hak ikutnya. Apa? Nggak mungkin. Kamu salah lihat, ya. Ini undangan langsung dari Sekretaris Wu. Aku saranin kamu langsung masukin aku. Kalau enggak, siap-siap kena masalah. Ngerti bahasa manusia nggak sih? Kan tadi udah aku bilang. Kalian udah dilarang masuk. Harus aku yang bertindak. Aku kan atasan kamu. Berani deh coba gerak sedikit. Pergi sana. Kamu bener juga sih. Mereka juga nggak bakal bisa masuk. Giliran kita masuk sekarang. Aduh, kamu nggak takut mati ya? Kamu aja nggak bisa masuk Jiang Shen. Apalagi kita. Iya, kita bahkan nggak punya undangan. Bukannya kamu bilang kasih aku kesempatan sekali lagi. Nggak dicoba gimana tahu? Ayo pergi. Tuan Perwira. Walaupun mereka keluarga Chen. Tapi nggak ada hubungan sama kita. Betul, Tuan Perwira. Mereka nggak ada hubungan apa-apa sama keluarga Chen kita. Tolong jangan salahkan keluarga Chen kita. Tuan Xiao, Nona Chen. Kalian berempat adalah tamu yang paling terhormat. Tidak perlu undangan. Silakan masuk cepat. Mereka malah masuk ke dalam. Pergi ke toilet saja. Tidak bisa membiarkanmu di sini. Ayo pergi. Oh. Bukankah ini Nona Cheng Xiu, anak perempuan Cheng? Kamu kok bisa berani datang ke pesta seperti ini? Itu suamimu yang pemerkosa itu? Ya. Kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan sampai bikin malu. Jangan sampai di sini kamu buat masalah dengan orang penting lagi. Nanti dia malah dikurung lagi 2-30 tahun. Sawahmu jangan sampai kering, ya. Hahaha, empat yang mulia. Siapa sih orang bodoh tadi? Gak apa-apa. Kita lanjut jalan saja. Pak Lin, ini dia penjahat yang Anda bilang. Betul, dialah orangnya. Dia baru saja keluar dari penjara. Kok bisa dia datang ke pesta ini? Saya curiga tujuan mereka datang ke sini tidak baik. Kapten Liu, kamu bilang pesta sebesar ini. Kalau sampai terjadi masalah lagi. Kapten Liu, kamu sanggup tanggung jawab. Tolong tunjukkan undangan kalian. Cepat keluarkan surat undangannya. Kami tidak punya undangan. Tidak punya undangan. Kapten Yang, dengar itu. Mereka pasti ada masalah. Bawa semuanya pergi. Berhenti. Kami masuk lewat pintu depan dengan cara yang benar. Kamu berdasarkan apa bilang kami bermasalah. Tidak mungkin semua yang datang harus punya undangan. Bahkan kalau Komandan Long sendiri yang datang, dia juga harus tunjukkan undangan. Bawa mereka pergi. Siapa bilang tanpa undangan tidak boleh masuk? Tanyakan ke atasanmu, Xiao Chengyuan. Tanpa undangan boleh masuk atau tidak? Coba tanya. Orang ini otaknya sudah rusak di penjara ya. Sombong banget, kira dia siapa? Aku malah mau tanya, kamu kenal aku nggak? Kamu makan saja. Gimana, Pak Liu? Apa Komandan Long suruh kamu cincang dia? Bawa keluar buat dikasih makan anjing. Ah, Kapten Liu. Kenapa? Dasar bajingan. Nona Chen dan teman-teman adalah tamu kehormatan pesta ini. Tapi kamu berani pakai aku buat balas dendam pribadi. Seseorang bawa dia turun. Kapten Liu, Kapten Liu. Tuan Xiao, Nona Chen, maafkan kami atas kehilafan ini. Mohon dimaklumi. Ah. Chen Yuan, sebenarnya ini apa yang terjadi? Sederhana saja, kami masuk secara legal. Tidak ada masalah apapun. Lalu kenapa Lin ke? Lin kepakai orang lain buat balas dendam pribadi. Mengacaukan ketertiban pesta. Kalau Komandan Long tahu, siapa yang berani tanggung jawab? Ayo kita pergi. Jianbin, lihat deh, semua orang bawa hadiah. Cuma kita yang nggak bawa hadiah. Kayaknya nggak enak ya. Ayah, Ibu, Xiu, kalian gak usah khawatir. Mungkin Komandan Long gak suka yang kayak gitu. Suka atau nggak suka, tapi ini adalah etika paling dasar. Kalian lihat kan, masih ada yang gak bawa hadiah. Mereka ini gak ngerti aturan. Atau memang gak nganggap Komandan Long serius. Perkenalkan, kode aku King Yu. Bertugas di wilayah Operasi Timur. Jabatan, prajurit perang kelas 1. Pengawal utama Komandan Long. Dragon ini benar-benar menakutkan ya.
Seorang polisi wanita saja sudah seperti dewa perang tingkat 1. Aduh, kita seharusnya membawa sedikit hadiah kalau mereka merasa kita tidak menghormati mereka. Bagaimana dong? Dewa Perang Tianyu, permisi, kapan Drajon akan datang? Sebenarnya Drajon sudah lama tiba di lokasi acara. Hanya saja dia orangnya rendah hati. Dia minta aku untuk tidak mengumumkannya. Acara malam ini akan saya pimpin sebagai pengganti. Kalau kalian ada pertanyaan bisa cari saya. Tidak perlu cari-cari lagi. Setiap kata dan tindakan kalian sudah diperhatikan Drajon. Ini kan jelas-jelas memberikan isyarat ya. Shen Wanshan dari Kota Su menghadiahkan sepasang mutiara bercahaya untuk Drajon. Kamar dagang cangking Kota Su.